Jadi saya melihat kemungkinannya akan ada 3 paslon. Pertama dari Kemples, Pak Ridwan Kamil ya, pada hari ini dengan Pak Suswono gitu ya. Walaupun ini agak gatel juga nih dukun politik ini, walaupun nggak punya akik ini bisa jadi wakilnya bisa ganti juga ya, misalnya gitu. Kemudian dari PDI Perjuangan sangat menarik gitu ya. Ya feeling saya kayaknya bukan Anies Baswedan lah ini ya. Tapi ini kan terawang-terawang kan gitu ya, tanpa batu akik gitu. Nah, yang pasti itu adalah yang nomor 3, Dharma Pangurkun dengan Kun Wardana. Jadi sebetulnya tanpa ada keputusan MK pun di Jakarta ini sesungguhnya tidak lawan kota kosong. Ya, tanpa ada keputusan dari MK sebetulnya sudah ada 2 paslon. Tetapi dengan adanya keputusan MK bertambahlah 1 paslon lagi yang yang PDI Perjuangan yang feeling saya kalau lihat pidatonya Bu Mega itu bukan Anies Baswedan. Pengamat politik Muhammad Kodari menyarankan agar sebaiknya PDIP tidak mencalonkan Anies Baswedan dalam Pilkada Jakarta 2024. Hal itu ia sampaikan usai Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait ambang batas parpol untuk pencalonan kepala daerah. Ia beralasan Anies Baswedan bukan kader dari partai berlambang banteng tersebut. Sementara di sisi lain banyak kader potensial dimiliki PDIP. Ia berharap jangan Anies Baswedan, harusnya Basuki Cahayapurnama. Sementara itu, politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, Anies merupakan aspirasi dari akar bawah simpatisan Partai Demokrasi Indonesia. Terlebih, PDIP bisa maju sendiri untuk mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta karena memiliki suara 15% dari 7,5% yang dibutuhkan. Doa saya mudah-mudahan Masinton Pasaribu. Lu iya dong, dapilnya kan Jakarta. Mas Inton ini harus menjawab pertanyaan ataupun rasa penasaran semua orang nih. Siapa calon yang akan diusung oleh PDIP, terutama untuk Pilkada Jakarta? Ya, kalau yang beredar dan juga di bawah itu ya pernah diusulkan dari DPD DKI Jakarta, selain kader internal ada Pak Basuki Cahayapurnama, kemudian ada Bu Risma, ada nama Pak Andika, dari eksternal itu ada Pak Anies Baswedan. Nah tentu ya dalam waktu singkat ini ya mungkin nanti partai akan menyaring dan memutuskan dari beberapa nama yang muncul tadi. MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah. Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat, 25% suara pemilih atau 20% kursi dibongkar MK. Dalam sebelah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan. Untuk Pilkada Jakarta misalnya, 12 partai politik terkondisikan untuk mendukung hanya satu pasangan calon, Ridwan Kamil dan Suswono. Partai terakhir adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang salah satu pengurus terasnya mengatakan PKB ikut Gerindra untuk Pilkada Jakarta. Kansnya akan seperti apa antara kemudian kader dari internal atau mix kader internal dan juga eksternal? PDI partai kader, PDI partai kader, PDI. Ini Pak Kodari dia takut benar sama Pak Anies. Nah tentu enggak, saya itu mendukung PDI Perjuangan dengan ideologi partai kadernya itu. Tapi tak ketakutan kalau dan saya mendukung partai nasionalis, mendukung partai nasionalis. Harusnya Plus khawatir kalau misalnya Pak Anies maju. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin politik identitas. Nah jadi ya kami sendiri juga belum tahu ya siapa yang akan diputus nanti. Kalau kata Pak Kodari kan terawangan-terawangan. Nah ini terawangan ini kan bisa ya bisa tidak sama sekali kan begitu ya. Nah kemudian tadi Pak Sekjen juga sudah menyampaikan sepanjang sejalan dengan garis ideologi, kepedulian dan lain sebagainya, ya PD Perjuangan akan usung. Nah artinya ya dalam konteks itu kemarin juga Pak Sekjen menyampaikan agar Pak Anies segera bisa membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Nah menurut saya sih masih sangat terbuka peluangnya. Bahwa lembaga yang berwenang untuk membuat undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Kenapa mereka berwenang? Karena mereka dipilih oleh rakyat. Jadi kalau kita bicara mandat politik, saya garis bawah ya mandat politik dari rakyat, maka yang memiliki itu adalah lembaga legislatif dan lembaga eksekutif, bukan lembaga yudikatif. Terus terang menurut saya, kita ini udah bertahun-tahun, udah terlalu lama kebablasan. MK itu kalau bicara undang-undang dasar, fungsinya adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pilihannya cuma 2. Gugatan itu atau yudisial permohonan itu diterima atau ditolak ya. Kalau ditolak undang-undang tetap berjalan seperti yang sudah ada. Kalau diterima oleh Mahkamah Konstitusi, seharusnya Mahkamah Konstitusi mengembalikannya kepada DPR sebagai lembaga yang memang tugasnya adalah membuat undang-undang.
kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jangan menulis norma sendiri. Nah, MK kita ini sudah terlalu lama kebablasan menjalankan peran ganda. Dia lembaga yudikatif, tapi pekerjaannya banyak legislatif. Mahkamah Konstitusi menjadi penyelamat demokrasi Indonesia. Ketika syarat demokrasi hampir saja terbeli oleh kesepakatan elit politik, MK justru hadir membongkar dan membatalkannya. Selasa 20 Agustus 2024 menjadi hari bersejarah pada demokrasi Indonesia. Uji materi diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Masyarakat sipil hampir frustasi dengan situasi demokrasi yang sudah terkelola oleh elit politik, semacam demokrasi incorporated. Syarat ambang batas pencalonan kepala daerah yang tinggi membuat kursi menjadi mahal, dan situasi itu bisa dimanfaatkan elit politik untuk mengunci calon-calon tertentu. MK kembali tidak bulat dalam putusannya. Untuk syarat usia calon pilkada, Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak ikut mengambil keputusan. Putusan MK menyebutkan syarat calon untuk pilkada tetap 30 tahun sejak penetapan pasangan calon. Putusan ini berbeda dengan putusan Mahkamah Agung sebelumnya. MK memutuskan syarat usia 30 tahun saat pelantikan kepala daerah. Sedang untuk persyaratan mencalonkan kepala daerah yang demikian ketat, 25% suara pemilih atau 20% kursi dibongkar MK. Jadi menurut saya ini harus dikoreksi ya. MK ini selama ini malpraktek nih, saya garis bawain malpraktek ya. Karena itulah kemudian ke depan itu saya sangat merekomendasikan agar undang-undang MK ini direvisi supaya apa? Dikembalikan kepada porsinya ya, dikembalikan kepada porsinya. Jadi itu poin-poin pokok dari saya soal garis besar apa yang terjadi pada hari ini. Nah, karena itu kemudian kalau kita bicara spesifik ya kepada rapat balik pada hari ini yang akan disusul dengan rapat paripurna besok, ini adalah wewenang, wilayah dan bagian dari DPR untuk membuat undang-undang. Soal kemudian dia membuat akomodasi terhadap perkembangan yang ada atau ada pemikiran baru, itulah produk dan dinamika dari proses-proses yang terjadi dalam pembuatan undang-undang. Dalam sebelah pilkada ada tren semua parpol dikondisikan apapun alasannya untuk mendukung satu pasangan calon. Pengkondisian bisa dilakukan dengan menggunakan instrumen hukum atau bisa juga dengan konsensi kekuasaan. Untuk pilkada Jakarta misalnya, 12 partai politik terkondisikan untuk mendukung hanya satu pasangan calon, Ridwan Kamil dan Suswono. Partai terakhir adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang salah satu pengurus terasnya mengatakan PKB ikut Gerindra untuk pilkada Jakarta. Hanya PDI Perjuangan ditinggal sendirian di luar. PDIP pun tidak bisa mencalonkan pasangan calon karena tidak mencukupi ambang batas. Mirip juga dengan Jawa Timur, tinggal PKB dan PDI Perjuangan yang belum menentukan sikap menghadapi Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak. Dan kita ini apa ya? Ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menangkan tidak diprotes. Putusan 90 misalnya disambut dengan gembira. Tapi putusan yang ini karena tidak disukai langsung dihadap. Ini kan pelanggaran ketatanegaraan kita yang sesuai kehendak mayoritas ini tidak benar. Saya kira kita sudah bisa menyimpang dari amanat norma konstitusi itu. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi banyak sekali yang seperti ini. Dulu saya ingat putusan tahun 2009 mengenai perubahan cara memilih terhadap mereka yang tidak terdaftar, sampai dirinci harus menunjukkan KTP, harus memilih jam sekian. Dan itu diterima apa adanya sebagai norma karena itu jalan keluar terhadap problem ketatanegaraan dihadapi pada saat itu. Ini bukan satu dua, ada ratusan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyelamatkan pelaksanaan demokrasi kita, pelaksanaan hukum kita, sehingga tidak kebablasan. Kondisi serupa dibantah calon populer Golkar, Airin Rahmidaini, masih belum pasti maju karena koalisi yang dibangun Gerindra mengusung Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Peta politik Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dipastikan berubah menyusul putusan fenomenal Mahkamah Konstitusi yang membongkar politik ambang batas. Ridwan Kamil yang sebenarnya populer di Jawa Barat, namun elit politik mendorong Ridwan Kamil maju di Jakarta dan Deddy Mulyadi Gerindra maju di Jawa Barat. Artinya kalau keputusan MK ini diberlakukan, maka kemudian di Jakarta misalnya PDI Perjuangan bisa mengajukan calon karena syaratnya kan 7,5%. Ya. Sementara perolehan suara PDI Perjuangan seingat saya sekitar 14% ya, Bung Ciko ya. Otomatis bisa, dan karena itu sangat menarik untuk menunggu apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies Baswedan atau Ahok atau misalnya nama-nama yang lain. Kalau saya sih berharap
Jangan Anies, Ahok lah. Kenapa? Hah? Kenapa jangan Anies? Karena Ahok kader PDI Perjuangan, sementara Anies bukan. Jelas toh? Toh elo-elo. Oke, baik. Iya. Jadi menurut saya mulai hari ini dengan keluarnya keputusan MK itu berhentilah DPP PDI Perjuangan untuk menyebut nama Anies. Iya, kenapa? Jelas-jelas bukan kader dia. Ngapain dia sebut-sebut nama Anies? Sementara dia udah bisa maju sendirian. Lain kalau PDI Perjuangan nggak bisa maju sendiri. Setuju atau tidak, mahasiswa? Nah itu. Konsultan politik M. Kodari meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar tidak mengusung Anies Baswedan dalam Pilgub DKI Jakarta karena menurutnya PDIP memiliki kader yang mumpuni untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Sebut saja Basuki Cahayapurnama hingga Tri Risma hari ini. Ia juga meminta agar DPP PDI Perjuangan tidak lagi menyebut nama Anies Baswedan agar elektabilitas Anies Baswedan tidak terus naik tinggi. Bisa nggak nambahin? Ini bukan menjaga Kodari, tapi menambahi. Untuk pertama kalinya saya nambahin Kodari. Saya berharap juga itu yang Kim Plus Iya. kan terbuka kemungkinan mengajukan calon sendiri kan, kader sendiri. PAN mengajukan Zita Anjani, ya kan? Kemudian Demokrat mengajukan siapa? Kemudian PKS mengajukan siapa? Indah pertarungan di Jakarta. Kalau mau konsisten, mungkin benar nggak, Bro Kodari? Enggak, terpaksa saya bantah. Karena gini, koalisi Indonesia Kalau orang Palembang bilang lemak di diri nggak enak diurang. Jadi begini, jadi pencalonan itu kan ada unsur kualitatif. Coba kita tanya Mas Yo dulu. Ada. Hei, hamba-hambaku setuju nggak? Setuju juga. Setuju. Setujunya setuju kasihan, bukan setuju. Mendengar pernyataan dari M. Kodari, Refli Harun langsung menimpali. Ia mengatakan seharusnya Kim juga bubar saja dan mengusung calonnya masing-masing. Seperti PAN, PKB, PKS, hingga Gerindra harusnya mengusung calon sendiri, tidak perlu bergabung lagi. Namun Kodari tidak setuju dengan pernyataan Refli Harun tersebut. Jadi gini, kan mengajukan calon itu kan ada dua pertimbangan besar. Pertama kuantitatif, hasil survei, kemudian kualitatif. Nah, kalau bicara kualitatifnya, PDI Perjuangan ini beda dengan partai-partai yang ada di Kim Plus. Kalau Kim Plus ini mau bergabung dalam pemerintahan nasional. Nah, sementara PDI Perjuangan kan enggak gitu. Sehingga PDI Perjuangan tetap maju dengan calonnya sendiri. Untuk diingat teman-teman, Pilkada 2024 yang serentak ini ketika dirancang tahun 2016 sebetulnya tidak cukup membayangkan, nggak nyampe itu imajinasinya bahwa hasil pemilu tahun 2024 di tingkat nasional itu bisa punya implikasi yang besar kepada pilkada. Jadi pencalonan pilkada itu ternyata terkait dengan apakah partai politik mau masuk dalam kabinet yang ke depan atau tidak gitu. Ini kan pendaftaran bulan Agustus, kabinet dibentuk bulan Oktober, pilkadanya nanti bulan November. Jadi dengan berat hati saya agak menolak gagasan atau kesimpulan dari teman saya Refli Harun. Gitu, kasih. Iya, karena dia takut kalah soalnya. Oke. Kalau yang Ya, maju kita Anies, sebelum ke udahlah, kan gitu ujung-ujungnya. Oke. Menurutnya, yang terjadi pada Kim sekarang ini, partai-partai ingin bergabung dengan koalisi pemerintah pusat. Beda halnya dengan PDIP yang sudah memutuskan diri untuk menjadi oposisi. Harusnya PDIP mengusung calon sendiri. Mendengar pernyataan dari Kodari, Refli Harun mengatakan jika M. Kodari takut kalah jika Anies Baswedan nantinya maju di Pilgub DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak, ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena Poin itu saya adalah Anies kalah. Ya. Menurut saya, Anies kalah. Kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh, percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan. Ngapain Saya Anda tambahkan. kemudian Waktu Pilpres mendorong dulu, partai PDIP awalnya Anies tidak juga unggul, menyalurkan Anies. tapi ujungnya kalah. Kodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anda, kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut? Wah, takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Oh, Kenapa enggak sih takut, heran? maju aja. Kita bertanding Yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 partai mengatakan politik. bahwa Anies ini akan Kok penakut sekali sih Anda jadi orang sudah presiden, sudah wakil presiden, sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang, heran saya. Oke. Cuma dengan Anies kok takut. Kita kembali saat lagi tetap bersama